Jika Kota Bogor punya toge goreng sebagai makanan tradisional khasnya, Tangerang, Banten juga punya gecom alias toge oncom. Keduanya pun hampir mirip, bahan utamanya sama, namun beda rasa. Kali ini saya penasaran dengan kuliner legendaris Tangerang yang sudah semakin sulit dicari. Meskipun lokasinya di dalam pemukiman, toge oncom Sengyan yang ada di kawasan Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, memiliki cita rasa istimewa tersendiri. Tak heran jika tetap diburu pecinta kuliner. Berbeda komposisi dan cara penyajian dengan toge goreng, geco atau gecom lebih menonjolkan oncom yang disajikan dengan kecap manis. Ini kalau untuk si oncomnya sendiri, ada perlakuan khusus nggak sih Pak? Ini yang bedakan si toge goreng atau geconya Tangerang dengan yang lainnya gitu? Kalau oncom saya, ini tadi ya kan tatakan bambunya nih, hitam, bekas tatakan bambu hitam. Nanti saya buang. Dibuang, setelah dibuang baru dikukus. Supaya jamur ini tidak tumbuh. Dan juga air masakan saya tidak mudah kotor dan tidak merah. Dia menambah wangi, harum. Dia kalau dibelah begini, wangi. Ciri khasnya ada pada wajan yang digunakan khusus mengolah toge, berbentuk pipih dan datar yang terbuat dari tembaga kuningan. Toge yang sudah diolah dipadukan dengan lontong, mie kuning, kemudian diberi topping kuah oncom kental. Gecom sendiri berasal dari akulturasi pengaruh budaya Eropa dan Tionghoa. Olahan toge terinspirasi dari spaghetti yang saat itu populer di bawah penjajahan Eropa. Nah, karena hanya memiliki toge, maka sayur dijadikan pengganti mie, kemudian diberi topping kuah oncom kental. Kalau untuk namanya sendiri, itu memang ada beberapa perbedaan nama ya Pak. Sebenarnya gimana sih Pak soal nama si geco atau toge goreng ini? Daerah lain-lain ya. Ada yang manggil geco, ada yang manggil toge goreng, ada juga toge ngepul. Zaman dulu itu kebanyakan toge ngepul. Kenapa? Dimasaknya pakai kayu. Ngepul, jadi ngepul. Iya, sebenarnya enakan pakai kayu. Lebih wangi. Berbeda dengan toge goreng khas Bogor yang cenderung lebih gurih dan pekat, gecom khas Tangerang memiliki rasa yang dominan manis dan segar. Cita rasa manis diperoleh dari penggunaan kecap khusus. Benteng. Ini kecap SH ini kalau dituang gini tadi ya, itu bisa menimbulkan aroma dan juga gurih dan enak. Tidak menimbulkan asin dia. Kalau ke kecap lain, saya tidak cocok. Kalau dalam segi warna gimana Pak? Segi warna lumayan dia, kental dan juga merah. Tidak kayak orang bilang macam werang katanya. Gecom sudah dihidangkan sejak zaman Kesultanan Banten. Pada masa itu, hidangan disantap oleh para bangsawan. Namun ada juga versi lain yang menyebutkan gecom berawal dari hidangan rakyat yang memanfaatkan bahan-bahan lokal dan mudah didapatkan, yaitu toge dan oncom. Gecom ini agak unik karena kalau oncom pada awal mulanya itu kan dengan kedelai bikinnya, dengan starter atau jamur yang khusus. Nah, tapi kalau yang di Tangerang ini tipikal oncomnya orang Jakarta, Betawi yang menggunakan ampas tahu. Selain gecom yang menjadi kuliner andalan Tangerang, Banten, ada juga asinan legendaris yang sudah berjualan lebih dari setengah abad. Di Pasar Lama Tangerang ini terdapat satu makanan yang legend bernama asinan khas Tangerang. Dan ini katanya bertahan dari tahun 1970. Nah, ini dia tempatnya. Meski nyempil di sudut pasar, tapi ini masih diburu sampai sekarang. Dalam sepiring asinan sayur, terdapat wortel, lobak putih, sawi atau sayur asin, kol, toge, dan tahu yang disiram dengan kuah cuka bercita rasa segar, asam, dan manis. Ada juga variasi siraman kuah bumbu kacang yang terbuat dari kacang tanah goreng, cabai, dan gula merah.
Wah, saking banyak peminat, asinan Lanjin bisa ludes 100 porsi per hari. Ini sebenarnya yang membedakan asinan khas Tangerang ini dengan asinan-asinan kan banyak Ibu, ada Betawi, kemudian ada asinan Bogor. Itu sebenarnya apa yang bikin beda sih Bu? Bedanya kalau asinan di Tangerang ini dipakai terasi. Zaman dulu emang diterasiin. Pakai terasi merah zaman dulu. Sekarang terasi merah udah nggak ada, jadi pakai terasi biasa. Biar apa tuh Bu? Biar wangi. Biar wangi jadi sedap. Nama asinan bukan karena rasanya yang asin, melainkan makanan yang dibuat melalui pengasaman atau pengasinan dengan garam atau cuka. Garam dan cuka berperan menghancurkan pertumbuhan bakteri agar makanan awet lebih lama, anti basi. Nah, teknik memasak seperti ini sudah dipakai sejak ditemukannya garam pada peradaban kuno. Bahkan sebelum era kolonial, masyarakat Jawa kuno sudah mulai melakukan teknik memasak dengan cara diasinkan loh. Asinan sayuran atau buah-buahan dibawa oleh pendatang dari Tiongkok, Arab, dan Jawa yang datang ke Batavia saat itu. Mereka membawa jenis bumbu dan rempah yang kemudian diakulturasikan menjadi sebuah kuliner bernama asinan. Nah, pada asinan Tangerang, erat kaitannya dengan keberadaan komunitas Tionghoa di kawasan Pasar Lama. Lokasinya berdekatan dengan pemukiman etnis Tionghoa dan juga kelenteng tertua di Tangerang, Buntek Pio. Menjadi beberapa bagian. Ada yang asinan seperti acar aja, yang tidak ada bumbu kacangnya, ditambahinnya kacang utuh, atau ada juga asinan yang dicampur dengan bumbu kacang yang sudah dicampur, dikasih gula merah gitu. Tapi sama-sama namanya asinan. Beberapa negara juga memiliki makanan serupa yang diawetkan dengan cara yang berbeda. Seperti di Korea ada kimchi, asinan sayuran yang difermentasi. Di Jerman ada sauerkraut yang terbuat dari kubis yang difermentasi dengan garam. Sementara di Jepang ada sukemono, berbagai jenis sayuran yang diasinkan. Istimewanya lagi, asinan sebagai hidangan tradisional tanah air ada di posisi kelima salat terbaik dunia loh.